Dalam menjalankan suatu usaha, pemasukan, pendapatan tentunya juga akan diikuti dengan pengeluaran daripada uang kas. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai teori akuntansi perhotelan. Khususnya sekarang adalah mengenai bagaimana proses daripada pengeluaran uang kas dari suatu perusahaan. Nah, dalam kesempatan ini pembahasan kita masih dalam akuntansi perhotelan, proses pengeluaran uang kas. Apa yang menjadi indikator kita untuk bisa membahas bagaimana proses daripada pengeluaran yang terjadi dalam usaha perhotelan itu. Nah, untuk itu mari kita bahas bersama tentunya di sini saja. Teman-teman, di dalam suatu operasional perusahaan, hal yang tidak bisa kita hindarkan adalah pengeluaran uang kas. Kelancaran jalannya suatu perusahaan itu karena adanya modal yang tersedia. Baik itu kita baru mendirikan suatu usaha maupun usaha yang sudah berjalan atau perusahaan yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, ketersediaan cash money itu mutlak harus ada. Seperti halnya bagaimana kita menerima daripada pendapatan pasti akan diikuti oleh pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam operasional perusahaan. Nah, itulah bagaimana kita akan bisa membahas ini. Pengeluaran uang kas itu merupakan biaya bagi perusahaan dalam menunjang operasional untuk memperoleh laba. Dalam akuntansi kita mengenal adanya biaya langsung dan biaya tak langsung, atau dalam akuntansi perhotelan ada namanya cost dan expenses. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang kita bicarakan di awal tadi adalah merupakan suatu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menunjang suatu operasional perusahaan. Dalam kaitannya adalah untuk memperoleh laba. Nah, dalam akuntansi kalau kita di perhotelan itu sudah sering kita bahas, itu kita kenal dengan cost dan expenses. Nah, itu yang menjadi pokok dari pembicaraan kita. Kalau sudah uang keluar, itu sudah menjadi cost ataupun expenses, atau yang kita kenal sering dalam suatu usaha-usaha itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh laba, hasil dari proses perusahaan itu sendiri. Nah, cost dan expenses ini mempunyai kesamaan, yaitu apa? Sama-sama merupakan suatu pengeluaran uang. Nah, dalam operasional di hotel, pengeluaran ini disebabkan karena kebutuhan akan memberikan pelayanan kepada tamu atas keselamatan dan kenyamanannya menginap di hotel. Itu biaya yang dikeluarkan itu adalah untuk menciptakan suasana nyaman bagi tamu, keamanannya di dalam menginap di hotel. Itulah jadi biaya-biaya itu yang akan kita keluarkan untuk memperoleh untuk memberikan servis kepada tamu yang menginap di hotel. Nah, kita lanjut teman-teman. Namun sebelum hotel itu beroperasi,
pengurusan izin-izin juga merupakan pengeluaran yang harus dimiliki oleh hotel. Jadi izin-izin itu harus dimiliki oleh hotel dan merupakan suatu pengeluaran daripada hotel sebelum kita mengoperasikan atau beroperasi menjalankan usaha perhotelan itu. Izin-izin inilah yang harus kita penuhi, harus kita miliki sebelum kita running dalam operasional hotel, operasional dalam perusahaan. Nah, sehingga kenyamanan dan keamanan hotel itu menjadi kondusif. Jadi kita tidak berpikir lagi harus ada kita disidak atau gimana, itu karena kita sudah mengantongi izin-izin tersebut. Nah, itulah merupakan sebuah pengeluaran juga. Dari semua pengeluaran yang terjadi dalam 1 bulan, itu menjadi tugas dari seorang akuntan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana yang merupakan cost dan mana yang merupakan expenses. Jadi poin pokok yang kita harus sekarang pelajari di awal sebelum kita berbicara mengenai proses daripada pengeluaran uang itu, bagaimana terjadinya, kenapa perusahaan harus mengeluarkan biaya. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami, apa yang termasuk cost dan apa yang termasuk expenses. Nah, itu yang harus kita pahami bersama-sama sebelum berbicara bagaimana proses daripada pengeluaran biaya-biaya itu. Nah, kita akan berusaha untuk mengklasifikasikan apa sebenarnya cost dan apa sebenarnya expenses. Cost yang sering kita sebut dengan biaya. Cost itu identik dengan biaya. Cost adalah biaya. Biaya yang secara langsung memberikan dan meningkatkan manfaat atau menghasilkan suatu produk yang dapat menghasilkan keuntungan. Jadi cost inilah yang biaya yang kita namakan adalah biaya yang langsung akan berperan di dalam menghasilkan keuntungan. Secara langsung dia menghasilkan keuntungan atau meningkatkan manfaat dan menghasilkan suatu produk. Itu yang kita namakan dengan cost atau biaya. Nah, bagaimana halnya dengan expenses? Kalau expenses itu adalah atau expense itu adalah merupakan beban ya. Beban yang dikeluarkan untuk menunjang produk yang dijual sehingga tidak secara langsung bisa menghasilkan keuntungan. Expense ini adalah beban daripada perusahaan. Itu tidak akan secara langsung dia berperan di dalam untuk menghasilkan keuntungan, tetapi dia sifatnya adalah sebagai penunjang dari produk yang akan dijual. Itu dinamakan dengan expenses ya. Nah, pengelompokan cost dan expenses dalam suatu laporan keuangan akan memberikan gambaran tentang perbedaannya. Nah, sekarang kita akan berbicara suatu perusahaan yang sudah jalan, suatu perusahaan yang sudah running. Setelah kita bisa mengelompokkan ini ke dalam laporan keuangan, itu secara gamblang kita akan bisa melihat bagaimana perbedaan dari cost dan expenses ini. Dari laporan keuangan lah yang kita akan bisa membedakan, oh ini cost, ini expenses. Nah, kalau ini tidak bisa kita bedakan, laporan keuangan itu akan menjadi rancu. Jadi, apa yang masuk di dalam neraca, apa yang masuk di dalam laporan laba rugi, itulah perbedaannya akan kelihatan di situ. Itu maksud daripada bagaimana kita bisa memberikan gambaran perbedaannya, yaitu pada saat penyusunan laporan keuangan. Lanjut dulu teman-temannya, supaya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, cost atau biaya dalam laporan keuangan akan masuk ke dalam laporan neraca.
Sedangkan expenses, beban itu akan masuk ke dalam laporan keuangan yang nampak pada laba rugi. Cost itu akan mempengaruhi daripada neraca. Cost, biaya itu akan masuk ke dalam neraca karena mengurangi modal, ya, mengurangi modal, membeli suatu produk sebagai untuk meningkatkan manfaat dari produk yang akan kita jual itu. Nah, itu cost akan kita masukkan ke dalam neraca. Kalau yang ada di dalam neraca itu adalah namanya cost atau biaya. Kalau yang masuk ke dalam laporan laba rugi namanya adalah expense atau beban. Nah, ini harus dipahami dulu. Harus benar-benar cost itu kayak apa, expense itu kayak apa. Nah, disinilah awal daripada kita membahas proses pengeluaran dari uang kas itu. Inilah cost dan expenses, karena keduanya akan nyampenya adalah ke situ. Mengeluarkan uang itu sebagai biaya, mengeluarkan uang itu sebagai beban. Apa kaitannya dengan laporan keuangan? Nah, itu sangat penting kita pahami bersama. Nah, mari kita berbicara ini, kita umumnya contohnya itu ya, contoh masih dalam contoh ilustrasi atau suatu bayangan saja, bayangan kita. Umpamanya ini ya, contohnya pada pembelian atau penambahan aset, di mana pengeluaran uang akan mengurangi modal, sehingga peristiwa ini akan disebut dengan cost atau dikelompokkan ke dalam neraca atau dimasukkan dalam neraca. Begitu pula dengan pembelian bahan baku atau persediaan barang yang akan diproduksi untuk menjadi barang jadi yang akan dijual untuk mendapatkan revenue. Persediaan akan dicatat ke dalam laporan neraca dan disebut dengan cost atau biaya. Ya, inilah kalau sejujurnya sejelas-jelasnya dalam contoh ini, pokoknya kita membeli aset keluar uang kas ini akan mempengaruhi modal di kreditnya gitu. Jadi kenapa dia masuk ke dalam laporan neraca? Karena dia masuk aset. Aset ini adalah penambah nilai, menambah harta daripada perusahaan, atau sifatnya adalah sebagai menambah aset daripada perusahaan karena ada pembelian gitu ya. Jadi kas keluar untuk membeli barang, untuk membeli aset, atau kas keluar dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang kita catat dalam persediaan. Nah, itu cost, namanya biaya yang akan kita keluarkan untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, itu akan nampak di dalam neraca. Inilah kalau apa yang ada di dalam neraca, persediaan, aktiva, itu adalah merupakan cost ya. Cost bagi di dalam suatu operasional perusahaan. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya, apa itu costnya. Kita berikan suatu contoh seperti itu, mudah-mudahan juga ada bayangan daripada teman-teman kemana kita harus, posnya kemana kalau kita beli aset, posnya kemana kalau kita menambah persediaan barang. Nah, itu. Nah, contoh dari expenses itu adalah beban. Itu pada saat kita membeli aset, tentunya akan ada penyusutan. Sehingga penyusutan ini merupakan beban yang akan mengurangi masa manfaat dari aset tersebut dan dikelompokkan ke dalam laba rugi karena mengurangi pendapatan perusahaan. Apa yang sudah kita beli, aset itu akan kita susutkan. Penyusutan ini adalah beban yang akan mengurangi masa manfaat daripada aset itu. Nah, itu umpamanya kita beli mobil ini disusutkan 5 tahun. Jadi masa manfaatnya setiap bulan itu akan berkurang, disusutkan sehingga mencapai 1 tahun atau 5 tahun. Nah, itu
itu terakumulasi, akhirnya masa manfaat setelah 5 tahun itu habis. Jadi mobil itu sudah menjadi nilainya sudah berkurang. Meskipun bisa dipakai dalam operasional, tetapi nilai daripada mobil dalam laporan kita itu sudah nol ya, itu nilainya. Tapi mobilnya mungkin 5 tahun masih bisa kita pergunakan. Nah, ini yang kita namakan beban penyusutan, di mana akan nampak itu adalah mempengaruhi daripada laporan laba rugi, karena dia langsung ke pendapatan, mengurangi pendapatan dengan adanya beban ini. Nah, itu kaitannya. Nah, selanjutnya begitu pula dengan gaji karyawan, rekening listrik, rekening air, dan pengeluaran lain yang merupakan beban daripada penunjang operasional dari perusahaan itu. Nah, itu yang kita akan mempengaruhi daripada daripada pendapatan, secara langsung akan mengurangi daripada pendapatan, apakah dia nanti laba ataukah rugi. Nah, makanya dalam suatu laporan keuangan itu akan nampak perbedaan daripada cost dan mana expense, mana cost mana expense. Itu nampak dalam kalau kita sudah menyusun sebuah laporan keuangan. Itu saya berikan bayangan karena cost dan expenses ini sebenarnya pengertiannya ya biaya sebenarnya. Cuman bagaimana kita mengelompokkan itu ke dalam suatu laporan supaya jelas, supaya bisa benar-benar sesuai dengan apa yang ada dalam SAK, standar akuntansi keuangan. Nah, transaksi atau peristiwa ini disebut dengan expense atau beban dikelompokkan ke dalam laba rugi. Nah, itu sudah kita jelaskan yang mana merupakan sebagai beban yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi. Umpama sekarang kita di dalam operasional di suatu restoran. Nah, ini umpamanya di hotel ya, ada restorannya. Kemudian diputuskan untuk menambah atau membeli mesin kopi, mesin pembuat kopi. Nah, ini juga umpamanya dengan harga 150 juta. Di mana penyusutannya adalah 2.500.000 per bulan selama 5 tahun gitu umpamanya. Nah, ini selama 5 tahun itu setiap bulannya mesin kopi ini akan mengalami penyusutan. Jadi masa manfaatnya akan berkurang dari mesin tersebut. Itu contoh supaya kita bisa secara pembukuannya kayak apa. Nah, secara umum ini kita melihat bagaimana secara umum jurnal dari transaksi seperti ini. Secara umum ya, kita berpikir secara umum karena ini belum mengkhusus pembahasannya, belum kepada proses-proses daripada biaya itu dikeluarkan. Nah, secara umum kita berpikir kalau terjadi pembelian, maka apa debitnya? Kita membeli aset, membeli mesin kopi, pembuat kopi, aset, dia kan aset. Aset itu didebet dengan total 150 juta. Ini didebet karena menambah aset. Tentunya di kredit apa? Kita melakukan pembelian, mengeluarkan uang. Nah, ini namanya pengeluaran. Pengeluaran uang kas, apakah dengan cash ataukah dengan bank transfer atau dikasih mutang dulu. Kita berhutang dulu, makanya ada hutang. Pokoknya dikasih nyicil gitu kan, bisa jadi. Nah, itu makanya secara umum kita berpikir begini dulu. Jadi apa di debit, apa di kredit. Nah, ini yang harus teman-teman secara umum pemikiran kita kalau ada transaksi peristiwa akuntansi seperti itu. Debitnya apa, kreditnya apa.
itu pengeluaran. Berarti pengeluaran adalah kas di kredit. Kita mengeluarkan biaya, jadi mengeluarkan uang. Apakah di debitnya sebagai aset ataukah sebagai biaya. Nah selanjutnya, karena ada beban penyusutan, itu kita bukukan juga. Beban penyusutan itu apa? Debitnya apa? Debitnya adalah beban penyusutan dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah itu. Jadi debitnya beban penyusutan atau penyusutan gitu. Penyusutan mesin kopi, penyusutan dari aset sebesar 2.500.000, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini akan terus terakumulasi setiap bulannya. Gitu ya. Bayangan teman-teman kalau transaksi seperti ini secara umum ya seperti ini, transaksinya kita jurnal seperti ini. Lanjut dulu teman-teman ya. Beban penyusutan ini merupakan expense yang terjadi setelah pengeluaran kas. Artinya kas sudah dikeluarkan untuk membeli aset dan setiap bulannya akan disusutkan yang menjadi beban setiap bulannya. Nah itu. Jadi beban penyusutan ini adalah kas yang sudah dikeluarkan. Kita melakukan penyusutan setelah kas itu keluar. Nah itu. Jadi istilahnya apa? Ini pada saat kita membukukan beban penyusutan ini, uang itu sebenarnya dipakai untuk membeli aset gitu, bukan kepada nominal barang itu dibebankan. Bebannya adalah kita melakukan penyusutan namanya. Nah ini akan kita susutkan setiap bulannya gitu. Jadi keluar kas untuk membeli aset, kita bebankan setelah aset ini kita peroleh gitu. Penyusutan setiap bulannya itu yang menjadi bebannya ya. Dari contoh di atas, selain beban penyusutan juga terdapat beban pemeliharaan, maintenance-nya bagaimana, penggantian spare part. Kalau setelah 1 tahun 2 tahun ya masa garansi sudah habis, otomatis kalau rusak kita ganti spare part, kita maintenance itu mesin, ya itu semua biaya, semua beban yang akan dikeluarkan. Inilah yang akan mempengaruhi, bukan lagi mengurangi nilai aset, bukan, tetapi adalah menjadi beban yang akan mengurangi pendapatan. Pendapatannya ya jelas, umpamanya kalau di restoran yang punya adalah EB service, ya pendapatan daripada restoran yang akan kita kurangi gitu. Karena atas pemeliharaan mesin yang sudah menghasilkan suatu produk yang dijual untuk memperoleh keuntungan. Nah itu, inilah yang dinamakan penunjang daripada operasional itu untuk memperoleh keuntungan. Itu pengertian daripada beban itu atau expense itu ya, expenses itu. Nah keterangan dari contoh tadi yang kita lakukan pembukuan secara umum, kita akan jelaskan lagi apa sih yang akan masuk ke dalam neraca, apa yang masuk ke dalam laba rugi. Nah yang pertama itu adalah pembelian aset. Aset itu akan dilaporkan apa? Dia itu di debit. Aset nilainya aset kita bertambah. Kekayaan atas perusahaan itu untuk membeli mesin itu bertambah. Berarti dia akan masuk ke aktiva tetap. Aktiva tetap ini masuk dalam aset di neraca. Nah, makanya account yang akan kita gunakan adalah account yang kelompok aset yang masuk ke dalam neraca. Kalau menggunakan sistem ya sudah otomatis ya, sistem itu sudah akan mengalokasikan ke situ. Nah kalau secara manual kita pada saat penyusunan buku besar setelah jurnal itu otomatis kita sendiri yang membawa kelompokkan ke neraca, kelompok ke neraca yang ada di debit. Artinya kas dikeluarkan hanya bertukar tempat kas ke aset gitu ya di debitnya. Nah kreditnya adalah kas kan, kas itu berkurang, jadi kasnya berkurang
Sifatnya adalah kalau kita melihat neraca ada kas, ada aset. Kalau ada penambahan aset, otomatis kas yang liquid, artinya paling liquid, paling lancar, itu dikeluarkan masuk ke dalam posnya aktiva. Masih di debat dia. Masih di debat, tapi kas itu karena keluar ya di kredit. Nah, itu. Jadi sebenarnya adalah modal yang keluar, modal yang berkurang. Nah, selanjutnya yang ketiga, beban penyusutan itu masuk ke posnya laba rugi. Nah, pada saat penyusunan laba rugi pasti akan ada beban penyusutan. Begitu. Dan terakhir adalah akumulasi penyusutan. Nah, kalau akumulasi penyusutan ya ini di neraca, tetapi dia akan mengurangi nilai dari aset gitu ya. Dia ada di neraca, posnya adalah di debit, tetapi dia mengurangi nilai aset. Jadi minus dia. Ada di neraca tapi minus di kelompoknya aset. Nah, itu akumulasi. Penyusutan pokoknya 1 bulan ini 2,5 juta. Bulan depannya penyusutannya 2,5 juta, akumulasinya yang akan bertambah menjadi 5 juta. 5 juta inilah nilai aset yang akan berkurang di neraca itu. Nah, itu bayangan dulu ya teman-teman. Nanti pasti akan nyampe ke situ, karena saya secara umum dulu kita pengertian awal, pembahasan awal, pemahaman kita satukan dulu, persepsi kita di dalam cost dan expense itu kita satukan dulu, baru nantinya adalah kita menggodok, kita membahas dari laporan keuangan dalam perusahaan itu ya. Pahami ini dulu teman-teman, dan mari kita satukan persepsi kita untuk bisa membahas setiap section di dalam pengeluaran. Section pengeluaran itu beda dengan section di dalam pendapatan yang kita sudah bahas sebelumnya. Pemasukan uang itu dari mana kan gitu ya. Dari prosesnya kayak apa kan sudah detail juga sudah kita bahas sebelumnya. Lanjut teman-teman. Nah, akumulasi ini yang tadi ya, seperti yang saya bilang, nampak akan minus di neraca itu ya. Oke, setelah kita membahas sedikit pengertian bagaimana cost dan expenses, ini adalah sebagai pembahasan awal kita akan diskusikan, kita akan bahas mengenai cost, mengenai expenses. Itu merupakan pemahaman dasar kita dalam membahas setiap pengeluaran uang yang terjadi dalam perusahaan. Cost maupun expenses ini harus kita pahami sebelum kita bisa membukukan suatu peristiwa akuntansi yang terjadi, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan posnya masing-masing, sesuai dengan akunnya masing-masing, sehingga benar penyajian laporan kita, benar sesuai dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Nah, untuk mendapatkan laporan keuangan yang bisa kita pertanggungjawabkan sebagai seorang akuntan. Itu jadi pemahaman atas cost, pemahaman atas expenses, kemana arah daripada pembukuan kita, nampak perbedaannya kalau kita sudah menyusun laporan keuangan. Pemahaman ini sudah sesuai, jadi laporan keuangan bisa kita pertanggungjawabkan kepada manajemen, kepada owner ya. Nah, sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kita. Mudah-mudahan kalau ada menemukan kesulitan, ada yang perlu kita diskusikan, mungkin juga teman-teman bisa menambahkan ada cost, pengertian dan expenses menurut teman-teman, tulis di kolom komentar. Saya akan sangat senang sekali bisa berinteraksi, bisa saling menambah
bisa saling sharing di sini, kedepannya semakin bisa akurat. Jadi makin bertambah pengertian kita, akan semakin memudahkan dalam suatu penyusunan laporan keuangan, terutama menafsirkan atau terutama merekam, menjurnal daripada peristiwa-peristiwa akuntansi yang terjadi dalam perusahaan. Khususnya yang menjelimet ya tentunya biaya, cost, expenses, itu yang kemana kita akan bawa, ini kemana akan kita bawa. Nah itu bayangan dulu teman-teman ya. Mari kita bahas bersama-sama apa yang menjadi kesulitan, apa yang seandainya teman-teman benar-benar bisa berinteraksi gitulah, bisa berinteraksi, itu sangat senang saya sekali. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas kali ini mengenai cost dan expenses, pembahasan awal, pemahaman awal, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon bagi yang belum subscribe ya, tolong subscribe, karena apa yang kita bahas mudah-mudahan bisa di-sharing ke teman-teman yang lain, di-like, di-subscribe, like, di-komen, di-share ke semua teman-teman, ke semua saudara-saudara. Nah itu. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kita bertemu pada pembahasan berikutnya.